Hey halo, selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke kalian semua yang udah setia banget tontonin video aku. By the way, sesuai judulnya aku mau membahas mengenai pengalamanku lulus kuliah kurang dari 4 tahun. So, kalau misalnya kalian penasaran, just keep on watching. So, menurut kalian possible nggak sih untuk lulus kuliah kurang dari 4 tahun? Kalau menurut aku sendiri itu possible banget, asalkan kita punya manajemen waktu dan juga kita bisa atur strategi dan juga trik-triknya gitu. Jadi yang pertama tuh kalian harus tahu nih berapa sih jumlah SKS yang harus diambil kalau misalnya kalian mau lulus kuliah gitu. Terus kalau misalnya di semester awal atau jadi mahasiswa baru itu pasti SKS-nya di semester 1 tuh sama semua. Kalau di Gizi Undip sendiri itu 21 SKS ya. Terus kalau misalnya udah tahu nih kita bisa buat nih strategi atau trik-triknya itu seperti apa. Nah di sini aku mau bagiin trik yang aku pakai ataupun strategi yang aku pakai. Jadi disclaimer dulu, ini based on my experience selama kuliah di Ilmu Gizi Undip ya. Jadi yang pertama saran dari aku adalah usahakan IP kalian itu lebih dari 3. Kenapa sih harus lebih dari 3? Karena kalau misalnya IP kalian kurang dari 3, kalian nggak bisa ngambil jumlah maksimum SKS yaitu 24 SKS. Kalau kalian IP lebih dari 3, otomatis kan bisa ngambil nih yang jumlah maksimum SKS yaitu 24 SKS. Kalian ambil aja terus. Kalian ambil sampai nanti memenuhi untuk syarat untuk skripsi. Atau kalau yang pertama di semester 6 itu aku ngambil seminar proposal. Itu salah satu bagian dari skripsi atau sepertiganya dari skripsi gitu. Tips dari aku yang kedua, jadi sebelum masuk ke seminar proposal itu kalian akan dibagikan yang namanya dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing itu ada dosen pembimbing 1 dan juga dosen pembimbing 2. Kalau misalnya kalian sudah mendapatkan nama dosen pembimbingnya, kalian segera hubungi untuk berkonsultasi. Jangan lupa sebelum konsultasi tuh kalian coba dulu deh cari penelitian apa sih yang kira-kira kalian pengen gitu loh, judul penelitiannya, terus kasih juga alasan kenapa kalian milih judul tersebut. Dan kalau misalnya udah nemu yang seperti itu ya, nemu judul penelitiannya juga alasan, gak apa-apa, langsung aja konsultasi. Jangan ditunda-tunda karena semakin lama kalian menunda untuk ketemu dosen pembimbing kalian, semakin lama juga skripsi kalian. Tips dari aku yang ketiga, kalau misalnya kalian udah punya judul penelitian, kalian segera konsultasikan ke dosen pembimbing kalian. Karena dosen pembimbing kalian ini akan menentukan kira-kira judul penelitian kalian tuh layak nggak sih atau nggak, relevan nggak sih, bagus nggak sih untuk diangkat jadi topik penelitiannya. Nah kalau misalnya pengalaman aku, itu aku berkali-kali ditolak di judul penelitian ini. Aku sampai bener-bener di titik yang aduh aku harus neliti apa lagi, judulnya apa lagi nih, sampai akhirnya dosen pembimbing aku, Pak Binar, terus Dr. Ria dan juga Bu Gemala ini nawarin nih untuk bantu penelitiannya. Dan ini merupakan kayak, kalau menurut aku sih ini puji Tuhannya adalah rezeki nomplok. Karena bener-bener kalau misalnya kita penelitian itu bantu penelitian dosen, itu bener-bener penelitiannya tuh biasanya ya, gak semuanya, jadi biasanya tuh ditanggung gitu. Jadi bener-bener biaya yang aku keluarkan itu cuman buat biaya transportasi, makan, sama ya keperluanku aja gitu. Tips yang keempat adalah kalian buat timeline dan juga target. Jadi kalian harus tentuin nih, kira-kira di akhir, misalnya di akhir Oktober, kalian udah harus seminar proposal. Terus kira-kira di akhir Desember, penelitiannya tuh udah harus selesai gitu. Nah itu kalian harus buat timeline dan juga target. Jadi karena biasanya skripsi ini nih udah semester ke-7, ke-8 ya, kalau udah hasil tuh, biasanya tuh perkuliahan udah dikit dan bener-bener udah jarang banget, jadi banyak waktu kosongnya, banyak jadi yang buat terlena, suka, apalagi kalau kita kuliah masih offline dulu ya, itu suka yang namanya nongkrong kemana-mana, main game, nonton gitu. Itu karena waktunya banyak banget, jadi jangan sampai kalian terlena. Bener-bener kejar dosen kalian, kejar aja terus, nggak apa-apa gitu. Kayak ayo konsultasi aja terus, konsultasi, rajin-rajin ke kampus buat konsultasi, rajin-rajin hubungin dosen, sampai judul penelitian di ACC, sampai hasil di ACC, sampai apa yang menurut dosen ini harus direvisi, ya udah kerjakan aja gitu. Kerjakan, kalau misalnya udah selesai, langsung konsultasi supaya skripsi kalian tuh cepat selesai. Yang kelima dari aku adalah kerjakan penelitian semaksimal mungkin. Jangan lupa minta doa orang tua, jangan lupa juga kalian berdoa supaya penelitian kalian tuh lancar. Dan kalau misalkan memang kalian harus survei, segera buat jadwal surveinya. Kalau misalkan harus penelitiannya di lab, kalian cepet-cepet cari bahannya, cari
apa yang harus diperlukan aja nih tempatnya. Kalian cepet-cepet cari, cepet-cepet research sebaik mungkin supaya penelitian kalian tuh bisa lancar gitu. Kalau dulu tuh aku penelitiannya secara in vivo, itu ke organisme namanya tikus, jadi aku harus nyiapin tikusnya, terus pakannya, tempat untuk ngerawat tikusnya di mana, terus juga aku harus nyiapin ethical clearance karena perlu nih ethical clearance ini dalam penelitian gitu. Terus aku nyiapin, karena aku juga penelitian tentang vitamin D, aku nyiapin vitamin D-nya, kefirnya gitu. Itu kepersiapan semuanya. Memang di waktu penelitian ini benar-benar waktu yang paling melelahkan dan juga bikin stres, benar-benar kayak kalau aku kerasanya stresnya itu karena di muka aku tuh benar-benar yang jadinya jerawatan parah. Itu karena stres di penelitian. Terus apalagi waktu itu aku harus ngulang penelitiannya lagi karena tikus aku mati yang sebelumnya, yang batch pertama itu tikus aku mati. Jadi aku harus ngulang lagi, jadi aku harus nyiapin lagi dari awal. Terus untuk penelitiannya juga bener-bener yang aku harus ke Jogja kan, karena di Semarang itu kebetulan alat untuk tesnya itu tidak tersedia atau belum tersedia lah gitu. Jadi aku harus ke Jogja dengan ya udah baju yang ada di badan aja, karena dipikirnya sehari bisa pulang PP, ternyata nggak bisa. Nah itu tuh yang harus dipersiapkan matang-matang. Jadi buat kalian yang lagi penelitian tetap semangat, jangan nyerah karena pasti akan berakhir kok gitu. Terus yang keenam nih, kalau udah selesai penelitiannya, udah dapat hasilnya, segera diolah datanya. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian memang mau istirahat dulu nih sehari 2 hari, karena penat banget nih ngeliat skripsi terus gitu. Ya udah, it's okay, tapi jangan sampai terlena ya. Jadi kalau udah dapat hasil, segera olah datanya, segera konsul, bimbingan terus. Jadi kita tahu nih letak kesalahan kita tuh di mana gitu. Karena kalau misalnya semakin sering kita bimbingan, artinya dosen pembimbing kita nih semakin tahu nih kita tuh ngerjain apa sih, kita tuh penelitiannya tentang apa, hasilnya tuh apa gitu. Apalagi tentang bagian yang menurut aku tuh kayak statistika gitu. Itu tuh perlu banget yang namanya bimbingan gitu. Terus tentang mungkin bahasa-bahasanya, tata bahasanya yang nggak benar. Karena kan kalau skripsi itu kan pakainya ilmiah ya. Jadi benar-benar yang di situ tuh butuh bimbingan supaya tahu kita tuh salah di mana. Oh, ini udah benar atau belum? Apa yang harus direvisi? Kalau memang kata dosen kita revisi di bagian A, B, C, D gitu. Ya udah kerjakan aja, revisi dulu. Terus misalnya setelah revisi ada yang salah lagi, ya nggak apa-apa, revisi aja terus gitu. Sampai nanti juga hasilnya akan di akhir tuh hasilnya akan bagus gitu, supaya pas kita nanti seminar kompre atau seminar hasil gitu ya, itu tuh jadinya kita udah yakin dengan penelitian kita. Terus kalau misalnya dulu aku di Gizi Undip tuh ada 3 nih kalau mau lulus, jadi seminar proposal dulu, terus seminar hasil, baru kompre. Seminar proposal ini nih berbicara tentang tuh apa sih yang mau kita teliti, kenapa kita harus neliti ini gitu. Seminar hasil ya pasti berbicara tentang hasilnya tuh apa, dikaitkan dengan data-data dan juga dikaitkan dengan teori-teori, kira-kira benar nggak sih hasil ini harusnya seperti apa gitu. Terus kalau misalnya ada kesalahan juga error apa gitu. Terus yang ketiga itu kompre ini ya komprehensif seputar kayak apa sih yang kita pelajari di gizi ini apa aja gitu. Nah kalau misalkan kalau udah ngelewatin seminar proposal, seminar hasil, kompre, ya artinya selamat, kalian udah dinyatakan lulus walaupun ya belum wisuda. Jadi udah lulus tapi tuh udah lulus, tapi meskipun belum wisuda, tinggal tunggu wisudanya aja gitu. Memang buat skripsi itu nggak mudah dan memang benar-benar bikin stres sih. Dan kalau menurut aku ya tetap jalanin aja, terima. Dan jangan lupa untuk main, jangan lupa buat main, karena ada waktunya kita buat main, ada waktunya kita buat skripsi gitu. Jadi nggak semuanya melulu tentang skripsi, tapi ada juga nih mainnya supaya kita relax gitu. Tapi tetap buat timeline dan juga target itu yang ngebantu aku untuk bisa stay on track gitu. Meskipun ada beberapa hal di luar kuasa aku yang mungkin memang jadi timeline-nya tergeser, kayak misalnya tikus aku mati gitu. Itu kan di luar, siapa yang tahu sih tikusnya mati gitu. Jadi aku harus ngulang lagi, itu memang benar-benar mundur lagi jadi waktunya. Tapi untungnya tetap bisa lulus kurang dari 4 tahun. Dan buat teman-teman yang lagi ngerjain skripsinya, tetap semangat, jangan nyerah. Dan aku yakin kalian semua pasti bisa melewati semua ini gitu.
So, sekian video aku. Kalau misalnya ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau request video apa lagi sih yang harus aku buat ke depannya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye.